Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Vina Putri, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Saudara, penerimaan peserta didik baru Jawa Timur atau PPDB Jatim tahun ajaran 2024-2025 telah memasuki babak baru dengan dimulainya tahapan pra-pendaftaran. Setelah selesai melakukan pra-pendaftaran, para calon siswa SMA dan SMK di Jawa Timur dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran utama yang akan dimulai pada awal bulan Juni ini. Nah, seperti apa tahapan hingga target Dindik Jatim di PPDB 2024-2025 ini? Di studio sudah bersama dengan kami ada narasumber, ada Pak Aris Agung Paiwai selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Pak Aris? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya untuk hari ini, Alhamdulillah. Baik, untuk kali ini kita akan membahas PPDB Jawa Timur 2024. Ya. Nah, ini untuk mekanisme penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2024-2025 di Jawa Timur ini apakah masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya Pak Aris? Ya hampir sama secara garis besar karena dapat diakses melalui halaman PPDB Jatim Go.id yang dimana ini bisa diakses oleh siapa saja termasuk para siswa dan orang tua, dan tentunya proses ini adalah bagian dari mekanisme yang sudah ditetapkan baik oleh Provinsi Jawa Timur maupun secara nasional. Berarti tidak jauh berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya, betul. seperti itu ya Pak, ya masih sama. Dan untuk kapan pelaksanaan untuk PPDB Jatim ini dibuka? Sudah berlangsungkah? Dan di bulan Juni ini ada di tahapan mana Pak Aris? Oke. Sebenarnya sudah sejak tanggal 23 Mei yang lalu ya, ini sudah berproses terkait dengan memverifikasi data. Ya, berkas-berkas itu yang dilakukan oleh para siswa dan orang tua, yang kalau dulu tahun lalu mereka bisa lakukan secara online, sekarang harus berproses secara offline. Kenapa, mereka Pak? harus mendatang ke sekolah. Karena memang prosesnya kita berharap, karena pengalaman di tahun lalu ya, tahun lalu itu ada berapa yang kami temukan antara data yang dimasukkan, di-upload di online dengan data yang diverifikasi ternyata tidak sesuai. Baik. Jadi ada beberapa hal, kasus-kasus yang kami dapatkan itu, sehingga daripada melakukan kerja dua kali gitu ya, kita minta mereka datang langsung diverifikasi karena ada desk-desknya di dalam sekolah itu, ada berapa petugasnya yang sudah siap untuk membantu mereka memverifikasi data secara langsung. Ya. Kalau itu lengkap, datanya sesuai, boleh langsung mengambil PIN yang sudah disiapkan. Gitu. Oke, untuk verifikasi data ini sampai kapan Pak untuk waktunya? Sampai dengan Juni nanti ini. Juni. Ya, ini sudah masih berjalan kalau nggak salah sampai tanggal 17 Juni. 14 Juni. 14 Juni ya untuk verifikasi data. Iya. Baik, untuk kesiapan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam pelaksanaan PPDB tahun ini nih seperti apa nih Pak? Boleh bisa diceritakan? Dan sosialisasinya Setiap sudah tahun itu kemana? pasti tiap tahun itu pasti menjadi bagian dari atensi kami ya, karena ini adalah untuk bagian dari kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Timur, di mana anak-anak mereka mau masuk dari SMP ke tingkat SMA atau SMK. Nah, tentunya kita berharap bahwa proses ini kita berharap semakin tahun semakin baik. Kami tidak berdiri sendiri karena ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek juga yang membuat formulasi, yang membuat turunan juknisnya juga. Kami harus melakukan verifikasi secara langsung. Pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan tahun lalu tentu akan menjadi koreksi buat kita di tahun ini. Nah, maka oleh sebab itu kami sudah melakukan sosialisasi jauh-jauh hari, Mbak. Semenjak Februari yang lalu kami sudah sosialisasi kepada seluruh petugas kami, baik itu kepala sekolah, cabang dinas, kasih yang menangani, termasuk operator sekolah. Itu sudah sosialisasi bersama dengan petugas yang kita sudah siapkan, sehingga mereka memahami betul tugas dan pokok fungsinya proses PPDB ini. Setelah itu kami adalah tahap sosialisasi ke tingkat sekolah. Jadi sekolah bersama dengan masyarakat kita sosialisasi, ini adalah tugas bagian sekolah dan cabang-cabang dinas kami, supaya betul-betul masyarakat tahu mekanismenya, paham dengan mekanismenya, sehingga kita berharap bahwa mereka paham betul prosesnya ini. Jangan sampai nanti ada masalah-masalah di kemudian hari. Termasuk kami menyiapkan operator kami yang siap dihubungi 24 jam, yang ada di UPT TKP yang berproses ini. Alhamdulillah beberapa hari ini saya mendapatkan tanggapan yang bagus dari para orang tua bahwa respon teman-teman di TIKP terhadap pengaduan online itu berjalan dengan baik. 24 jam ya Pak ya? Alhamdulillah.
teman-teman itu, karena ada beberapa akses WA yang WhatsApp yang sudah bisa diakses secara langsung. Oke, gitu. by WhatsApp ya nanti Iya, yang by bisa WhatsApp, diakses ya seperti supaya itu. lebih mudah ya. Oke. Karena kalau orang lebih familiar dengan baik. itu, iya. Baik Pak, nah ini untuk ketentuan pendaftaran PPDB untuk jalur dan sistem zonasi ini apa Ya. saja yang perlu dipahami oleh para orang tua siswa maupun calon peserta didik baru ini Pak? Iya. Kalau tahun lalu sistem zonasinya hanya ada satu, berdasarkan jarak terdekat ya. Jarak sesuai dengan jarak tempuh yang ada di sekolah dengan rumahnya. Kalau tahun ini terbagi dua zonasi. Jadi zonasi yang tadi jarak sesuai dengan jarak sekolah dengan rumahnya, dan satunya adalah jarak sebaran, sebaran kelurahan. Jadi sebaran kelurahan dan desa ini nanti mengakomodir dari 20% yang 30% yang masuk di jalur terdekat itu ada 20% yang kita akomodir untuk jalur sebaran kelurahan dan desa. Nah, karena selama ini kan banyak yang pamannya yang terdekat ini dia tinggal berapa senti saja atau berapa meter saja sudah nggak masuk kan. Alasannya waktu itu kenapa Pak? Ya karena memang sudah ditentukan. Ditentukan, Iya, ya? Baik. itu ditentukan. Nah, sehingga kita buat kota lah 30% yang berdasarkan jarak terdekat dan 20% berdasarkan sebaran kelurahan desa. Kalau sebaran ini akan mengakomodir masyarakat dan siswa kita yang kebetulan sebenarnya masuk di dalam zonasi itu, tapi karena sudah waktu jarak yang sudah diukur tidak mungkin masuk, maka mereka akan masuk di 20% itu. Nah, ini lebih fleksibel sehingga insya Allah akan mengakomodir masyarakat kita, siswa kita yang ada di sekitar kelurahan tersebut. Baik, ada jalur khusus nggak sih Pak untuk prestasi, kemudian untuk golden ticket seperti yang tahun-tahun kemarin seperti itu Pak? Jadi kita sudah berbagi ada 5 tahap prosesnya, dan tahapan pertama adalah tahapan afirmasi, di mana itu adalah khusus bagi masyarakat yang kurang mampu, yang ditandai mungkin dengan kartu KIS dan segala macam, yang tentunya itu akan menjadi prioritas kita. Jadi memang komitmen kita adalah warga miskin yang kurang mampu tidak boleh tidak sekolah anak. Ini kita urus betul. Nah, setelah itu juga berdasarkan perpindahan orang tua, ya. Nah, itu juga karena ada yang tugas di luar kota, terus dia akan kembali kemana, itu juga kita akomodir. Karena kan seperti TNI, Polri, PNS yang berpindah tugas itu kita akomodir. Begitu juga jalur-jalur yang lain, ada yang jalur prestasi akademik kan. Jadi anak-anak kita yang jalur prestasi akademik itu kita masukkan juga di dalam proses penerimaan ini, PPDB ini. Begitu juga jalur prestasi non akademik. Non akademik itu kan kayak olahraga gitu ya Mbak. Terus ada mungkin dia punya prestasi lain di luar akademik, itu juga kita akomodir. Setelah itu baru zonasi dan lain-lain. Golden ticket kami juga berikan bagi anak-anak SMP siswa yang kebetulan dia jadi ketua OSIS di sekolahnya. Baik. Ya, itu kita Masih kasih berlaku golden ya ticket. berarti ya, Ya, Pak, masih yang berlaku untuk itu. tahun Termasuk golden ticket bagi hafiz Al-Quran dan juga penghafal kitab-kitab lain. Jadi bukan hanya Al-Quran, hanya kitab-kitab lain juga gitu. Baik, itu ya yang perlu dipahami oleh para orang tua. Nah, ini yang saya dengar nih Pak, untuk calon peserta didik baru ini dapat memilih konsentrasi keahlian. Nah, ini maksudnya seperti apa dan untuk jurusan mana nih Pak untuk konsentrasi keahlian tersebut? Konsentrasi keahlian itu banyak di sekolah SMK ya, kejuruan. Oh, kejuruan Iya, ya. kejuruan. Tapi kalau SMA itu tidak banyak karena kami kan ada program double track yang di tingkat SMA. Tapi itu double track kita kepada sekolah-sekolah SMA yang ada di daerah-daerah terpencil. Ya, karena mereka umpamanya banyak yang rata-rata lulusan SMA ini kan mereka tidak melanjutkan pendidikannya. Baik. Karena mereka tidak punya skill tertentu, tapi mereka di sekolah SMA, bukan di sekolah kejuruan. Maka kita bentuk double track yang pernah digagas oleh Pak Dekarwo, Ibu Kofifa, dilanjutkan Ibu Kofifa. Nah, ini menjadi program utama kami yang memang kita buat mereka supaya punya soft skill sendiri gitu. Baik. Untuk selanjutnya Pak Aris, ini apa saja persyaratan yang harus dilengkapi oleh para orang tua siswa maupun calon peserta didik baru dalam pendaftaran untuk PPDB tahun ini? Nanti bisa dijawab ya Pak ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Sapa Jatim.
masih bersama dengan kami di Sapa Jatim. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja persyaratan pendaftaran PPDB yang perlu diketahui oleh para orang tua siswa ataupun calon peserta didik baru. Yang mau saya tanyakan dulu nih Pak Aris ya, untuk target kursi yang diperebutkan untuk jenjang pendidikan SMA, SMK tahun ini ada berapa banyak sih Pak Nah, sebelumnya? kalau itu saya harus lihat data. Baik, monggo silakan. Ya, karena lulusan SMP ini kan atau sederajat jumlahnya lebih banyak kotanya daripada kota yang kita siapkan masuk di SMA, SMK. Ya. Karena memang jumlah sekolah yang di SMP lebih banyak daripada SMA, SMK. Baik. Ini kalau kita melihat datanya lulusan SMP saja atau sederajat itu 668.909. Wow. Ya, jadi banyak luar biasa. Tapi jumlah pagu yang disiapkan untuk SMA negeri, SMKN negeri itu cuma 252.251. Jadi ada sekitar hampir lebih dari setengahnya yang tidak mungkin akan diterima di lingkungan negeri ya. Baik. Nah, tentu kalau melihat pagunya sendiri, kalau SMA itu 122.808. Sedangkan pagu SMKN 129.443. Nah, jadi dari hal tersebut tentunya kita bisa melihat bahwa pasti ada potensi sekitar 60% yang harus melanjutkan pendidikannya di sekolah non negeri. Non negeri begitu Ya, swasta ya. Baik. Ini artinya untuk para orang tua harus saling berebut ya Iya. untuk mengisi Memang dinamikanya begitu ya. Baik. Karena kalau kita mau menambah mungkin jumlah kursi itu akan menjadi protes nanti sekolah-sekolah swasta. baik. Iya. Memang kuotanya seperti itu ya, Iya, Pak ya. kotanya Baik. sudah disiapkan seperti itu. Nah, Pak, untuk persyaratan untuk pendaftaran PPDB tahun ini apa saja yang perlu dilengkapi, Pak, untuk para orang tua siswa maupun calon peserta didik baru? Sebenarnya persyaratannya berbagai macam yang memang harus dilengkapi. Tapi yang paling terpenting adalah surat, apakah itu ijazah atau surat keterangan lulus ya. Dan yang kedua adalah kartu keluarga. Itu yang paling penting. Yang lain-lain kalau mereka mau melengkapi, apakah itu terkait dengan data indeks sekolahnya, akreditasi sekolahnya, maupun mungkin kalau dia melalui jalur prestasi akademik, nilai rapornya gitu. Jadi ada beberapa persyaratan sesuai dengan dia masuk di zona mana, tahapan yang mana gitu. Baik. Termasuk kalau dia jalur prestasi non akademik berarti kan hasil lomba-lombanya itu yang sudah dipersyaratkan berdasarkan petunjuk teknis mereka harus lengkapi gitu. Kalau umpamanya sistem zonasi orang tua pindah tempat kerja itu berarti harus dilengkapi dengan surat tugas orang tua. Itu harus dilengkapi bersama dengan mungkin domisilinya di wilayah tersebut di tempat tugasnya. Baik. Gitu. Dan untuk kesiapan dari para orang tuanya sendiri bagaimana, Pak? Sudah berjalan dengan baikkah sejauh ini? Ini pentingnya sosialisasi. Nah, makanya saya sampaikan tadi bahwa Februari sampai dengan kemarin April itu kami mensosialisasikan dengan cukup masif, baik kami kepada jajaran kami Dinas Pendidikan, sampai dengan cabang dinas, sampai dengan satuan pendidikan sekolah-sekolah, sampai dengan sekolah-sekolah dan cabang dinas menyampaikan kepada masyarakat secara umum. Termasuk di media sosial kami sudah menyampaikan itu. Tujuh teknisnya juga kami sudah sampaikan. Agar masyarakat kalau ada yang mungkin kurang pas untuk memahami tentang pelaksanaan PPDB itu sendiri, mereka bisa mengupdate itu. Ya, bahkan kalau mereka merasa kurang cukup dengan jalur online yang kami pengaduan online itu, juga kami buka dan kami siap kapanpun untuk bisa dikonsultasikan. Ada posko-poskonya gitu nggak sih, Ada Pak? poskonya di tempat TIKP kami sudah disiapkan. Jadi UPT kami ini memang yang bagian dari pusat center di dalam proses PPDB itu sendiri. Baik. Nah, Pak, sebelum melakukan pendaftaran PPDB ini kan para siswa ini kan nantinya akan diwajibkan untuk mengambil PIN. Ini ambil PIN-nya ini di mana? Offline atau online? Pak? Kalau PIN online, PIN online. Jadi mereka setelah melengkapi administrasi, ya diverifikasi secara langsung, itu kan tetap prosesnya online sebenarnya. Cuman mereka harus datang ke sekolah karena mereka harus di verifikasi secara langsung antara fisik dengan data yang mau akan diupload di di sistem gitu. Ya. Berarti bisa online dan juga offline begitu Betul, ya, Pak ya, betul. saling Jadi PIN-nya akan keluar secara otomatis di
online itu. Baik, dan untuk penggunaan PIN ini digunakan untuk berapa kali Pak untuk pendaftaran? Ya hanya sekali saja. Sekali saja ya Pak ya? Betul. Kemudian untuk berkas-berkasnya yang perlu dilengkapi sebelum Sudah, mengambil cuman PIN? itu saja nanti disesuaikan dengan tahapan yang ingin diikuti gitu. Oh baik. Ah. Nah Pak, untuk siswa ini kan ada yang diwajibkan untuk verifikasi kesehatan. Nah ini untuk jenjang sekolah mana dan ambil jurusan apa sih? Oh iya, kalau tentang yang verifikasi tentang kesehatan itu tidak semua sekolah ya, cuma ada sekolah-sekolah baik. tertentu yang memang mungkin mereka jurusannya terkait dengan jurusan yang ada hubungannya dengan kesehatan ya. Oh, Namanya kan ada SMK tentang keperawatan gitu, mungkin. Atau ada SMK tentang apa namanya, hal-hal yang spesifik yang memang membutuhkan. Tapi itu tidak banyak kok, tidak banyak. Memang karena bagian dari proses mereka saat pendidikan, jangan sampai nanti terkendala dalam proses kesehatan itu sendiri. Oh baik, Iya. jadi ini untuk SMK yang memang jurusannya Iya, untuk kesehatan betul, seperti iya. itu. Kalau untuk Iya. SMA tidak perlu ya Pak ya? Tidak perlu, karena secara umum SMA kan tidak ada masalah ya, karena itu sifatnya reguler. Kecuali SMA yang boarding school yang dimiliki oleh Pemprov Jatim, SMA-SMA Taruna, itu kan sudah prosesnya sudah mendahului PPDB, Baik. karena memang mereka prosesnya berbeda. Karena mereka ada jenjang-jenjang psikotes dan segala macam yang berbeda dengan yang tahapan PPDB saat ini. Gitu. Kapan Pak untuk verifikasi kesehatan ini dilakukan? Kayaknya disesuaikan dengan tahapan yang diikuti nanti. Ya. Jadi kalau dia tahapan di tingkat SMK, ya berarti di tahapan itu yang mereka akan harus melengkapi proses itu. Sebelum melakukan pendaftaran PIN Iya. atau bagaimana? Ya, sebelum melakukan pendaftaran mereka sudah harus melengkapi surat keterangannya itu. Oke, jadi Iya. berupa seperti apa nih Pak untuk verifikasi kesehatannya? Keterangan saja dari Keterangan yang saja sudah ya? dari rumah sakit yang dituju. Gitu. Oh, di rumah Ya, sakit? di rumah sakit maupun di puskesmas yang bisa memverifikasi terkait kelegalan surat keterangan tersebut. Oke, jadi untuk para orang tua siswa mungkin yang mendaftarkan calon peserta didik barunya Iya. ke SMK Iya. yang jurusannya untuk mungkin kesehatan Ya, ini ada bisa hubungannya dengan kesehatan, ya bisa pasti. dilengkapi juga ya mungkin di rumah sakit ataupun di puskesmas terdekat Iya. seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak jika siswa tersebut melewatkan verifikasi kesehatan? Apakah ini dinyatakan gagal dalam pendaftaran atau bagaimana? Ya, nanti? saya berharap bahwa petunjuk teknis jangan dilewati, ya. Kan sosialisasi juga penting. Ya, maka oleh sebab itu kita berharap karena media sosial ini sudah kami gunakan sebagai bagian bahan untuk sosialisasi, maka itu pasti harus dimanfaatkan oleh para orang tua maupun siswa itu sendiri. Baik. Jadi jangan ragu, jangan takut, dan jangan sungkan-sungkan untuk terus berkonsultasi dengan kami. Karena apapun itu tahapan ini kan berjalan sudah sesuai dengan waktunya kan. Jangan sampai ini terlewatkan. Nanti ternyata harus dilengkapi, mereka tidak melengkapi proses itu. Maka oleh sebab itu kita berharap ini bisa dilaksanakan dengan baik. Baik. Nah, Ya. Pak Aris mungkin bisa disampaikan apa saja kendala-kendala yang ditemui selama ini atau mungkin yang masih terjadi begitu ya di lapangan terkait dengan pendaftaran PPDB tahun ajaran 2024-2025 ini. Nah, bisa dijawab nanti ya di segmen berikutnya. Oke. Tetap bersama kami saudara di Sapa Jatim. Anda masih bersama dengan kami di Sapa Jatim dan kita masih membahas terkait dengan PPDB Jawa Timur 2024-2025 ini. Nah, sebelum kita tanyakan ke Pak Aris terkait dengan kendala di lapangan terkait dengan mekanisme pendaftaran PPDB, nah ini untuk update terbarunya nih Pak, yang sudah terkumpul untuk pendaftaran PIN. Sejauh ini sudah sampai mana nih Pak? Sampai dengan saat ini yang sudah mengambil PIN itu ada sekitar 230 sekian ya, ribu sekian. Artinya sudah berproses dengan baik. Ya, Baik. ya mudah-mudahan ini kan masih panjang tahapannya Iya. sampai tanggal 14 Juni. Kita berharap bahwa proses ini bisa berjalan dengan melengkapi berkas dengan data yang sudah diinginkan. Baik. Dan tetap prosesnya yang tadi saya sampaikan bahwa langsung ke sekolah, langsung verifikasi datanya, PIN-nya nanti secara online keluar, ya, dan ini bisa dipakai di proses berikutnya sesuai dengan tahapan yang diinginkan. Baik. Ya, apakah tahap 1 sampai dengan tahap 5 silakan aja. PIN itu bisa digunakan. Baik. Iya. Dan untuk kendala yang sering ditemui di lapangan ketika Ya. pendaftaran PPDB ini, apakah masih banyak ditemukan? Dan kendala yang paling banyak
seperti apa Pak? Kalau saya melihat kendala yang paling banyak adalah sistem zonasi ya. Karena pemahaman kita kadang-kadang pada saat mengukur jarak itu masih berproses, kadang-kadang juga ada kesalahpahaman ya antara kami di petugas yang operatornya dengan orang tua siswa dengan siswa itu sendiri. Tapi kita memberikan pemahaman betul bagaimana proses itu, termasuk kadang-kadang juga ada yang mempertanyakan tentang kakak, ya kan? Kalau dulu kan kakak orang bisa pindah, anak itu bisa pindah di dalam kakak yang berbeda dengan orang tuanya. Yang penting sudah 1 tahun kan. Sekarang nggak boleh lagi kan. Kakak itu dia pindah, orang tua juga harus ikut pindah di dalam kakak tersebut. Nah, itu yang kemarin sempat shock masyarakat sebagian karena mungkin mereka sudah mindahin dari 1 tahun yang lalu anaknya di kakak, mungkin dititipi ke saudaranya, keluarganya, tapi ternyata orang tuanya nggak masuk di kakak itu gitu. Nah, itu kan nggak bisa berproses gitu. Berarti artinya orang calon peserta didik baru itu tidak bisa melanjutkan pendaftaran begitu Tidak ya Pak? bisa melanjutkan melengkapi administrasinya selama orang tuanya tidak masuk di kakak tersebut. Maka ada pengalaman juga, ada sebagian warga yang masyarakat yang WA ke saya, Pak gimana kalau umpamanya anak saya sudah SMP 3 tahun di Surabaya, tapi saya tugasnya di Kalimantan gitu. Kan padahal anak saya ini sudah nitip sama neneknya umpamanya kan ya. Ya bisa saja Pak, nanti Bapak pindah domisili, kakaknya saja masukkan di dalam kakak neneknya itu bisa dilampirkan sebagai bagian dari proses yang akan dilanjutkan untuk bisa mendaftar gitu. Paling banyak kakak ya Pak yang jadi permasalahan. Iya, jadi kakak yang jadi persoalan karena waktu dulu mungkin banget, oh saya sudah antisipasi pindah kakak gitu kan. Anak saya ternyata nggak boleh di dalam kakak itu kalau orang tuanya nggak ikut di dalamnya. Oke, jadi harus sama begitu Iya, datanya karena ya. kemarin kita ingat betul kan tahun lalu itu banyak orang yang bermain di kakak gitu, bermain di kakak sehingga kedapatan bahwa oh ternyata mereka berproses tiba-tiba sudah masuk di kakak tersebut untuk hanya bagian untuk bisa mendaftar di sekolah terdekat gitu. Nah ini kan kita antisipasi betul bahwa jangan lagi lah terjadi yang hal-hal yang seperti ini gitu. Oke, kemudian untuk peran dari Dinas Pendidikan sendiri untuk mengatasi kendala yang terjadi seperti kakak yang tadi banyak ditemukan permasalahan seperti itu, bagaimana untuk sosialisasinya Pak? Iya, kami berharap bahwa hasil sosialisasi yang kita lakukan, baik itu satuan pendidikan maupun yang kami sosialisasikan lewat media sosial, kita berharap ini bisa dipahami oleh masyarakat sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan administrasi gitu ya. Ya, jadi jangan sampai nanti ada juga yang memanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mencoba membantu, nanti saya bantu ini segala macam kan, itu kan juga akan membuat kita tidak nyaman kepada semuanya. Kita berharap ini bisa transparan, akuntabel di dalam prosesnya, tidak terjadi transaksi apapun gitu. Ini kita harapkan bisa kita lakukan sebaik mungkin. Gitu. Oke, baik. Nah ini untuk calon peserta didik baru ataupun untuk para orang tua siswa yang mungkin masih bingung begitu ya Pak ya untuk melakukan pendaftaran PPDB tahun ajaran 2024-2025. Ini bisa diakses kemana? Adakah call centernya mungkin yang bisa dihubungi Pak? Ya, sebenarnya kita sudah menyiapkan semua call center, baik melalui media WhatsApp ya maupun dari web kami gitu, semua bisa diakses dan termasuk pendaftaran yang tadi kami sampaikan, yang verifikasi itu, baik offline dan online itu juga bisa berproses semua. Jadi tidak ada sesuatu yang mungkin yang menurut kita bersama masyarakat yang kalau ada hal kendala itu tertutup mungkin. Nah ini tidak, kita buka akses seluas-luasnya bagi masyarakat agar mereka bisa memahami proses ini. Gitu. Mereka bisa nyaman, bisa pahami, bisa mengerti proses ini dan kalaupun ternyata sampai tahap 1 sampai dengan tahap 5 ternyata anaknya tidak masuk mungkin ya kita akan berikan penjelasan. Iya, karena kami tidak memungkin menambah kota atau yang dimaksud dengan rombel karena sudah ada pagunya masing-masing karena apa? Proses ini kita menghormati apa yang dinamakan sekolah yang berjenjang. Artinya kan selain negeri ada swasta. Ya. Saling menghormati. Kalau kami menambah kota berarti ada sesuatu yang kita langgar. Kita tidak patuhi, maka oleh sebab itu kita patuhi. Setiap sekolah sudah punya rombel dan dapodik dan kota yang sudah disiapkan. Tidak boleh kita harus nambah, kalaupun ada desakan segala macam, itu adalah proses yang harus kita lalui memang.
Berarti kalau dari tahun ke tahun Ya. tidak ada penambahan kuota sama sekali. Jadi dari tahun ke tahun sama begitu ya Pak kuotanya? Tidak juga. Jadi biasanya kalau memang itu adalah bagian dari yang sudah ditetapkan dan itu terpusat kan data itu, maka tidak mungkin akan kita nambah. Ya. Baik. Biasanya kan dulu mungkin ada mencoba-coba oknum-oknum kita yang mau mencoba bahwa oh iya karena ini belum tertampung kita nambah lah kuotanya. Ini nggak boleh. Gitu. Kita pantau betul bahwa proses ini harus sesuai, petunjuknya suruh sesuai, kotanya juga sudah disiapkan, jangan ada penambahan, dan ini komitmen kita bersama karena kemarin seluruh kepala sekolah, cabang dinas, termasuk saya menandatangani fakta integritas. Gitu. Baik. Ya. Kemudian untuk konsenternya ada ya Pak ya yang bisa Iya. diakses yang Iya. oleh masyarakat ya? Di media sosial kami juga ada, di Sudah Dinas ada ya? Pendidikan itu ada berapa WhatsApp itu ya yang bisa diakses. Kalau ini nggak bisa, ini bisa, ini bisa, ini. Sebagai Mungkin karena alternatif. iya semua aktif gitu ya. Baik, itu yang bisa diakses Iya. oleh seluruh masyarakat. Nah, Iya. untuk yang terakhir nih Pak Aris, Iya. untuk pesan dan juga harapan untuk pelaksanaan PPDB tahun Iya. ajaran 2024 dan juga 2025 ini seperti apa nih Pak untuk pesan dan harapannya? Kita berharap bahwa proses ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Harapan kita juga bahwa sebenarnya keinginan kita ingin bahwa setiap orang tua, setiap siswa yang menginginkan masuk di sekolah negeri itu bisa tertampung. Namun kan kota ini sudah ditetapkan dengan keterbatasan yang kita miliki bersama. Maka oleh sebab itu kami berharap bahwa mudah-mudahan pemahaman kita semua sama, tidak ada sesuatu yang kita langgar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kami berkomitmen bahwa mudah-mudahan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan saya berharap orang tua tidak menggunakan cara apapun yang kira-kira di luar dari ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga nanti ini bisa berproses dengan baik. Saya yakin seyakinnya bahwa tentunya orang tua ingin menyekolahkan anaknya dengan tempat yang sangat baik, ya, yang dipilih gitu. Tapi karena kota yang sangat terbatas, maka ayolah kita saling menghormati. Dalam proses ini saya yakin bahwa dimanapun sekolah kalau kita sudah niat untuk menyekolahkan anak pasti akan juga menjadi anak yang baik, anak yang berprestasi dan juga anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Baik, Ya. terima kasih Ya. Pak Aris Ya. Agung Paiwai selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kita harapkan Ya. memang untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024-2025 ini bisa sukses Amin. dan juga berjalan dengan baik dan mudah-mudahan bisa menambah informasi dan juga wawasan untuk para orang tua dan juga calon peserta didik baru yang akan mendaftar ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sekian dari kami, saya Vina Putri beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih kebersamanya. Sampai jumpa di Sapa Jatim berikutnya.